saya Aldi Rizal Zaki di konten tutorial. Di konten tutorial kali ini gue mau menjelaskan dan menginformasikan mengenai pengisian informasi pajak Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 10 Maret 2021, mungkin dari teman-teman mendapatkan email dari pihak YouTube ataupun ketika kalian membuka Google AdSense, kalian mendapatkan notifikasi dari Google AdSense mengenai adanya pemotongan penghasilan YouTube kita karena adanya pajak Amerika Serikat ini. Jadi, Google termasuk YouTube itu kan berlokasi di Amerika Serikat. Nah, kita sebagai content creator mau tidak mau harus mengikuti segala peraturan pemerintah Amerika Serikat minta. Seluruh konten kreator yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat ini. Untuk presentasi pemotongan pajak yang akan dipotong itu adalah hanya dari penonton dan iklan yang ditonton oleh warga Amerika Serikat. Nah, untuk batas pengiriman informasi pajak ini sampai tanggal 31 Mei 2021. Jika teman-teman tidak sama sekali mengirimkan atau mengisi formulir pajak Amerika Serikat ini, teman-teman akan dikenakan potongan pajak sebesar 24% dari total penghasilan penonton di seluruh dunia. Jika kalian mengisi formulir pajak Amerika Serikat tetapi tidak mencantumkan TIN asing atau NPWP, kalian akan dikenakan potongan pajak sebesar 30% dari penonton Amerika Serikat. Lalu, jika kalian mengisi formulir pajak ini terus mengisi TIN asing atau NPWP, kalian akan dikenakan potongan pajak sebesar 10% dari penonton Amerika Serikat. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai NPWP, kalian bisa membuat NPWP secara online. Untuk tutorialnya kalian bisa ditonton di rekomendasi video ini. Nah, selanjutnya langsung aja ke tutorialnya cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat ini. Sebelum ke tutorialnya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, jangan lupa like dan komen dan share kepada teman-teman kalian di media sosial kalian masing-masing. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah, ini adalah tampilan dari beranda Google AdSense. Nah, mungkin ketika kalian masuk ke Google AdSense kalian masing-masing, kalian mendapatkan notifikasi dari pihak Google AdSense, yaitu periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, di sini kalian wajib mengirimkan informasi pajak ke Google AdSense. Nah, untuk mengisinya kalian langsung aja ke icon garis 3 yang ada di pojok kiri atas, kalian klik. Nah, lalu kalian scroll ke bawah cari icon pembayaran, lalu klik icon pembayarannya. Setelah itu kalian scroll ke bawah cari setelan. Nah, ini ada cari setelan, lalu kalian klik kelola setelan. Nah, kalian klik icon pensil yang ada di info pajak Amerika Serikat, klik, lalu kalian klik kelola info pajak. Setelah itu kalian langsung tambahkan info pajak, klik. Nah, di sini kalian disuruh mengisi email yang terhubung ke YouTube atau Google AdSense kalian. Nah, setelah itu kalian klik berikutnya. Kalian dialihkan ke info pajak Amerika Serikat. Di sini kalian dikasih pertanyaan, apa jenis akun Aldi Rizal Zaki? Jadi akun Aldi Rizal Zaki itu adalah akun perorangan. Lalu klik akun perorangan, lalu klik berikutnya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jadi jawabannya tidak. Klik tidak. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, lalu kalian dikasih pilihan jenis formulir pajak W8. Nah, di sini kalian klik W8BEN. Klik karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Setelah itu kalian mulai formulir W8BEN. Nah, selanjutnya kalian dialihkan ke formulir pajak W8BEN. Untuk step pertama, kalian disuruh mengisi identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nah, untuk nama sudah terisi. Lalu untuk nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan, kalian opsional aja, jangan diisi.
kalian lalu isi negara atau wilayah kewarganegaraan. Selanjutnya nomor identifikasi wajib pajak TIN asing. Nah, untuk TIN asing ini adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Nah, jadi TIN asing ini sama halnya dengan NPWP. Nah, kalian harus buat NPWP terlebih dahulu untuk mengisi TIN asing ini. Setelah mengisi TIN asing, kalian klik berikutnya. Nah, untuk step kedua yaitu disuruh mengisi alamat. Nah, di sini ada alamat tinggal permanen. Kalian klik aja, klik checklist, lalu scroll ke bawah. Kalian disuruh mengisi negara atau wilayah domisili, lalu kalian disuruh mengisi alamat. Nah, untuk baris alamat 1 dan baris alamat 2 ini, jangan kalian kira ketika kalian sudah mengisi alamat 1 sesuai dengan KTP, lalu kalian mengisi baris alamat 2 sesuai dengan tempat tinggal kalian yang sekarang. Misalnya kalian ngekos di daerah yang lain, terus kalian isi alamat itu. Jadi salah ya. Jadi untuk baris alamat 2 ini jadi opsi ketika kalian tidak cukup mengisi di baris alamat pertama, kalian lanjut di baris alamat kedua. Jadi itu yang benar. Nah, setelah itu kalian isi kota kalian, provinsi, kode pos. Setelah itu kalian alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kalian checklist. Setelah itu kalian klik berikutnya. Nah, untuk step ketiga yaitu disuruh mengisi perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotong atau pengurangan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kalian klik aja tidak. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, untuk step keempat ini, pertinjauan dokumen, kalian klik di formulir W8BN default. Kalian klik, kalian cek lagi apakah alamat kalian sudah benar, data-data kalian sudah benar. Kalau misalnya kalian sudah benar, kalian klik saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Setelah itu kalian klik berikutnya. Step kelima yaitu sertifikasi. Dengan menyadarkan ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini. Bla 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 bla, scroll ke bawah. Nah, tanda tangan Anda. Kalian isi nama lengkap resmi kalian. Lalu di bawahnya, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Klik ya. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, untuk step ke-6 ini, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Jawabannya tidak, karena saya nge-YouTube itu untuk warga negara Indonesia, bukan untuk negara Amerika Serikat. Nah, setelah itu kalian klik checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat dan bahwa tenaga kerja atau model apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Pernyataan tertulis perubahan status. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Kalau saya klik yang ini, yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Lalu kalian klik checklist. Dengan menghindari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di dalamnya tetap sama dan tidak berubah. Bla 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 bla. Lalu kalian kirim. Info pajak Amerika Serikat, formulir W8BN, status disetujui, dikirim tanggal 14 April 2021. Nah, jadi formulir kita sudah disetujui.
Oke, gimana teman-teman, tutorialnya gampang banget kan untuk mengisi formulir pajak ini. Nah, untuk teman-teman yang belum sama sekali mengisi formulir pajak ini, untuk disegerakan ya, karena sayang banget kalau misalnya kalian tidak mengisi formulir pajak ini. Nanti kalian akan dikenakan pajak sebesar 24% dari total seluruh penonton di seluruh dunia. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, see you next time, the next video. Dadah.